Monggo untuk soal pertama siapa Bapak Ibu? Ayo. Oke, Bu. Bu Elsa, silakan. Ya, C menurut saya. Komensalisme. Yang satu diuntungkan, yang pohon mangganya tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Karena sifat anggrek itu kan hanya epifit menempel, tidak parasit seperti itu. Oke. Kalau yang A bagaimana Ibu? Itu Bukan sifat ya. parasit. Kalau yang B? Yang mangganya tidak mendapatkan keuntungan dari anggrek. Oke, salahnya di mangganya. Kemudian kalau D? Iya, tanaman anggrek bulan tidak mempengaruhi pohon mangga, juga hanya menumpang hidup saja kan, menempel saja. Baik. Bisa kita lewati untuk nomor 1 Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oke, bisa. Monggo nomor 2 silakan dicermati dulu. Kalau ini soal yang dibuat macam-macam ya bentuk simbiosisnya, tidak hanya yang mutual. Oke, diperkaya sendiri. Silakan untuk nomor 2 siapa yang berkenan? Saya, Bu. Siapa? Saya tidak bisa ini Bapak Ibu. Bu Endang? Ya, interaksi antara dua jenis makhluk hidup. Interaksi antara dua jenis makhluk hidup sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, seperti contoh interaksi antara rumput alang-alang dengan Kita tuh nggak bisa Kak buka 2 Zoom di satu laptop. dengan tanaman kacang tanah yang merupakan budidaya. Interaksi kedua jenis tanaman tersebut merupakan cebu, parasitisme. Tanaman kacang tanah dirugikan karena bahan makanannya oleh rumput alang-alang melalui masuk ke dalam jaringan silem kacang tanah yang cebu. Oke, baik. Alang-alang ini sudah jelas ya. Apapun interaksinya banyak kali bersifat parasitisme. Oke, untuk nomor 2. Aman Bapak Ibu? Aman Bu. Oke, baik. Nomor 3. Silakan Pak Joyo, bisa? Pak Joyo ngajar kayaknya. Silakan Bapak Ibu. Dicermati soalnya. Monggo dibaca dulu. Yang itu tetap jalan, yang lagi PPL ya PPL. Bu Serly bisa? Yang sempat gitu. Ya. Oke, silakan Ibu. Aziz mempunyai seekor kucing jantan, kemudian dia membeli seekor kucing betina dan kedua kucing itu dikawinkan. Setelah beberapa bulan kucing betina melahirkan 5 ekor anak kucing yang lucu. Kucingnya suka memakan tikus yang berkeliaran di rumahnya. Bahkan ayam goreng dan ikan asin di masa ibunya pun pernah dimakan oleh kucing itu. Tipe pola interaksi yang terjadi antara kucing dan tikus adalah interaksi predasi, Bu. Oke, predasi. Clue-nya pada kata dimakan itu ya. Iya, ada apa namanya predator. Oke. Mangsa dan dimangsa gitu. Mangsa dan dimangsa. Alhamdulillah, baik. Nomor berikutnya. Oke. Gambar yang di saya juga kurang jelas Bapak Ibu. Ini sepertinya yang ini oke ada keterangannya tali putri, tanaman padi, tumbuhan anggrek.
Apa ya tapi pertanyaannya Bu Elsa bisa ini menjelaskan untuk soal nomor 4? Ya, Bu, saya baca dulu pertanyaannya, Bu. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 5. Tumbuhan merupakan organisme yang berperan sebagai produsen. Kemampuan ini karena tumbuhan memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Namun untuk beberapa tumbuhan, kandungan klorofilnya sangat rendah, sehingga kemampuan dalam berfotosintesis juga rendah. Nomor 4, berdasarkan gambar di atas, tumbuhan bersifat parasit bagi organisme lain adalah Ibu Kali Putri. Oke, baik. Jadi yang saya surat kuning itu deskripsi gambar gitu Kak Ibu atau narasi saja ya? Oke. Terus untuk yang nomor 5, pola interaksi yang terjadi antara anggrek dengan tanaman lain atau inangnya adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme, oh, baik. Bisa dijelaskan Ibu, simbiosis komensalisme itu simbiosis yang bagaimana? Untuk komensalisme yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Kalau parasitisme? Kalau parasitisme yang satu untung, yang satu dirugikan. Kalau mutualisme? Mutualisme dua-duanya diuntungkan. Kalau netralisme apapun netral nggih. Tidak ada efek untuk masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Belum menemukan, nah ini baru menemukan yang mutualisme. Yuk, silakan. Nomor 6 ini kita acu pada gambar saja ya. Ini ada 2 opsi, gambar dan ini opsional ABCD. Kita mengacu di gambar saja. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk soal nomor 6. Mutualisme, kedua-duanya saling diuntungkan. Ibu. Burung jala. Ayo, ada Ibu Nurul. Tapi itu soalnya bukan, Bu. Iya, di situ bukan betul. Berarti yang salah. Ya, makanya tadi saya ini kan kita pakai opsi gambar saja, tidak usah pakai opsi yang bawahnya. Gak apa-apa, dipakai aja. Silakan dicoba. Yang C parasitisme ya, Bu. Yang mana, Ibu? Yang C kayaknya contohnya. Baik, kita urai satu-satu ya. Untuk ini, yang nomor A? Mutualisme. Mutualisme. Baik, yang B? Mutualisme juga, Bu. Kalau yang D? Yang D itu komensalisme. Oke. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan soal, Oke. Kalau kita ikut di opsi ABCD, ini yang mutualisme yang mana? Yang bukan atau yang mutualisme, Ibu? Yang bukan mutualisme. Kan ya? Kalau yang bukan, ayo kita coba yang A, jeruk dengan benalu. Parasitisme. Oke, kerbau dengan burung jalak. Mutualisme. Baik. Rafflesia dengan inangnya. Parasitisme. Oke, anemon laut dengan ikan badut. Mutualisme. Iya, yang mana? Yang bukan berarti A dan C. Oke, berarti perlu koreksi soal ya Bapak Ibu. Baik yang gambar maupun yang opsi ABCD ini. Nah, untuk kisi yang berikutnya disajikan data tentang jaring-jaring makanan di lingkungan. Peserta dapat memprediksi hal yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan apabila ada komponen yang berubah atau terganggu. Nah,
Oke. Bapak Ibu, untuk jaring-jaring makanan ini kan banyak, lebih dari satu rantai ya. Sebenarnya untuk simpelnya Bapak Ibu bisa melihat apa ya, anak panah ini kemana arahnya. Kalau tikus, tikus ini kemana aja ya. Ini bisa ke serigala, kemudian bisa kemana? Ke burung, najawali, kemudian ini ke burung hantu. Jadi beberapa opsi bisa dieliminasi kalau ada yang tidak sejalur dengan target yang ditanyakan. Kalau ini kan tikus, berarti tikusnya arahnya bisa ke sini, dan ke sini. Gitu nggih. Ya yuk, masih. Bahas soal UP. Nanti ada yang masuk di HP ini kan? Penting yang kedua itu. Oke. Sebenarnya ya Bapak Ibu yang tidak bisa atau berhalangan untuk ikut UP tidak apa-apa kan ya. Bapak Ibu tidak diabsen toh untuk UP? Tidak, Bu. Tapi ini ada yang tidak, Bu. Tidak bisa masuk, Bu. Ingin masuk, tapi kapasitasnya hanya 100. Nggih. Hanya bisa masuk kalau ada satu yang terpental gitu nggih Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, nanti kan bisa ambil recordnya. Baik, nomor 1 Bapak Ibu. Jika tikus yang dibasmi, yang terjadi apakah A betul? Harusnya apa untuk A? Awal akan menurun. Burung hantu menurun karena tidak ada sumber makannya. Untuk B? Rumputnya meningkat. Rumputnya meningkat. Oke. Kemudian Raja Wali menurun, betul? Iya, Benar. Alasannya kenapa Raja Wali menurun? Oke, sumber makanannya hilang ya, sehingga populasinya turun. Populasi kelinci bagaimana? Meningkat, Bu. Meningkat. Harusnya meningkat. kelinci tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan ada saingan. Sebenarnya kita lepas dari kelinci karena tidak ada jalur dalam rantai makanan tikus. Yang pertama kan misal dengan yang ini, rantai makanan yang kedua dengan Raja Wali, rantai makanan yang ketiga mungkin dengan burung hantu. Namun untuk kelinci tidak ada rantai makanan yang menghubungkan garis tikus dengan kelinci. Jadi apa yang terjadi dengan kelinci tidak tahu. Itu paling mudah untuk mengeliminir jawaban mana ya yang kira-kira salah. Kalau kelinci pasti salah tanpa harus kita melihat dulu apa keterangan yang menyertai kelinci. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua, silakan. Jaring-jaring makanan. Oke, yang ditanyakan posisi ular, Bapak Ibu. Jika ular banyak diburu, usaha apa yang perlu dilakukan agar tikus tidak merusak tanaman? Ularnya diburu. Menjaga kelestarian burung elang. Menjaga kelestarian burung elang. Oke. Kalau opsi yang pertama, yang A, meningkatkan populasi katak. Tidak ada kaitannya, Bu. Oke, tidak ada kaitannya. Yang D tadi sudah disebutkan, opsi yang benar. Kemudian, mengendalikan populasi burung pemakan tanaman. Tidak ada kaitannya juga, Bu. Ada burungnya. Bagaimana? Tidak ada. Itu enggak ada pemakan tanaman. Oke, karena posisinya di ular ya, bukan di tikus. Kemudian, yang D, membasmi hama belalang dengan insektisida. Ini belalang tidak ada hubungannya. Oke, berarti cepat ya untuk bisa mana yang dicoret adalah opsi-opsi yang tidak ada linknya langsung dengan individu yang ditanyakan. Tunggu Bapak Ibu. Apa kita langsung sama laptop langsung buka? Oke, terlalu besar ya. Oke, jaring-jaringan makanan berikutnya. Apabila populasi burung kutilang menurun,
Yang mana burung kutilang? Oke, posisinya di sini Bapak Ibu. Populasi yang meningkat adalah betul burung elang? Belalang. Menurun berarti burung hantu. Burung elang betul? Salah. Salah. Oke. Harusnya burung elang bagaimana? Menurun. Oke. Kalau tupai? Tupai ada kaitannya. Oke. Kalau burung hantu? Burung hantu langsung Turun sama dengan burung elang tadi, nggih. Jawabannya belalang. Berarti jawabannya Belalang. oke. Sederhana kan Bapak Ibu ya untuk materi ini. Baik, perhatikan diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem air. Oke, kita bicara tentang tingkat trofi. Kalau tingkat trofi yang pertama itu biasanya diduduki apa Bapak Ibu? Produsen. Trofi yang kedua? Pemakan produsen. Pemakan produsen atau biasanya apa Bapak Ibu? Konsumen pertama. Istilah lainnya lagi. Oke, herbivora. Baik. Betul kan ya, tidak ada masalah untuk materi ini. Oke. Pertanyaannya apa? Jika organisme pada tingkat trofi kedua menurun, jika organisme pada tingkat trofi kedua menurun populasinya, maka yang akan terjadi adalah, berarti yang ditanyakan produsen atau konsumen, Bapak Ibu? Konsumen ya? Konsumen 1 atau konsumen 2? Satu. Konsumen 1 atau 2? Konsumen 1. Konsumen 1. Nah, ini pendekatannya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu mempelajarinya tingkat trofi kedua itu diduduki siapa ya? Tingkat trofi yang ketiga itu diduduki siapa? Yang keempat siapa? Sampai yang puncak itu siapa? Begitu nggih untuk melakukan pendekatan untuk soal untuk kisi-kisi yang ini seperti itu. Oke, jika organisme pada tingkat trofi kedua menurun populasinya, kita cari yang kedua. Plankton dan udang. Oke, yang akan terjadi adalah bagaimana ya saya menyatukan ini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya stop. Plankton. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah bisa menyatu. Baik, kita ulangi Bapak Ibu. Diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem air. Jika organisme pada tingkat trofi kedua, konsumen pertama, menurun populasinya, maka yang terjadi adalah, silakan. Untuk opsi A bagaimana? Tidak cocok, Bu. Tidak cocok, harusnya seperti apa? Harusnya ikan besar juga menurun. Cocok, Bu. Ikan sedang menurun juga. Ikan sedang yang menurun harusnya. Oke, baik. Untuk yang B? Iya, sedang menurun. Untuk yang B? Udang itu tingkat trofi kedua. Betul, meningkat? Salah. Turun. Kemudian populasi zooplankton menurun? Ya, memang menurun. Oke, Yang ditanyakan itu. Ini ya. Oke. Untuk yang C? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Jawabannya Oke, baik. Yang D harusnya bagaimana? Ikan kecil turun. Oke. Ikan kecil. Oke, baik. Untuk soal nomor 5, jaring-jaring makanan lagi. Ilmuwan menemukan obat pembasmi ulat yang ampuh sehingga populasi ulat menurun drastis. Di sini posisi ulat. Apa yang terjadi pada populasi elang? Elang menurun juga. Menurun juga karena sumber makannya mengalami penurunan. Sepakat ya Bapak Ibu? Iya. Oke. Untuk gizi berikutnya disajikan deskripsi tentang sifat fisik Bu tanah. ya, dan yuk Nyon Sewu mau nanya. Untuk yang nomor 5,
Untuk yang nomor 5 di atasnya itu untuk jaring-jaring makanannya itu kan ulat selain memakan bunga seperti dia juga memakan sawi, ya, Bu. Nah, di situ berarti kalau ulatnya menurun, berarti burung pipit juga turun, elang juga turun. Nah, terus untuk jaring-jaring ke rantai makanan yang sawi itu pengaruh buatan, Bu? Yang mana, Ibu? Kalau ulat turun, sawinya meningkat. Meningkat. Kalau sawi meningkat, belalang juga meningkat. Betul? Kalau belalang meningkat, berarti katak meningkat. Kalau katak meningkat, berarti burung elang meningkat. Seperti itu bisa enggak, Bu, simpulkan seperti itu? Ini pertanyaan lain atau masih di scope ini, Ibu? Di nomor 5, Ibu. Masih di nomor 5. Ini kan yang ditanyakan populasi. Oh, Ibu menanyakan kemungkinan jawaban lain kah? Seandainya nanti ada opsi lain? Iya. Harus kita harus melihat berapa banyak panah yang mengarah pada individu yang ditanyakan. Oke? Sing melantik siapa? Pembina upacara tulisannya. Yo, koyo kepala sekolah toh. Sekolah Jen. Oke, gitu nggih. Bapak Ibu, terima kasih Lili untuk melihat ini. Bisa tidak seandainya ditarik panah yang lainnya? Bisa, karena masih ada arah ke ulat ya, baik sawi maupun yang bunga sepatu. Jadi bisa kemungkinan alurnya adalah sawi ke belalang, belalang ke kata, atau belalang ke burung pipit. Nah, tergantung kita redaksi soalnya seperti apa dan kita mengikuti opsi jawaban yang diberikan. Baik, gitu nggih Ibu? Di jawaban yang burung elang meningkat itu kan juga ada, Bu Yayu. Oke. Nah, itu kemungkinan bagaimana? Oke. Burung elang meningkat. Kita lihat burung elat meningkat. Kalau ulat dia satu, kemudian ke sana. Ulat habis, populasi elang. Tadi jawabannya apa Bapak Ibu yang pertama? Elang turun. Elang turun. Sebentar. Tadi yang ditanyakan di ulat. Ulatnya turun. Enggak, yang jawaban tadi ulat turun, sawinya elangnya turun. Meningkat sawinya tuh. Sawinya meningkat. Ulat turun, sawinya meningkat. Oke, tapi kita lihat dulu ya logisnya seperti apa. Trofi 1 kan sawi ya. Kalau mau melihat mulai dari sini ya. Trofi 1 kan sawi. Yang kedua kemudian belalang. Nah, kalau di sini kan tidak ada ininya ya. Menariknya kemana tadi? Mohon maaf. Ke kata. Ya. Mohon maaf. Kita ulang lagi. Tadi menarik panahnya kemana? Sawi ke belalang ke kata ke elang. Nggih. Tapi kalau dari rantai makanan, trofi 1 kan sawi nggih, trofi kedua kemudian belalang, berikutnya bisa ke kata, berikutnya bisa ke burung pipit. Sampah-sampahnya Pak. Nah, kalau itu masih bisa ke elang. Namun untuk yang ulat ke sawi, posisinya kan di sini ya. Ini trofi yang kedua, ini yang trofi kedua. Jadi tidak bisa nggih Ibu. Berarti jaring-jaring makanan yang dari bunga sepatu, ulat, burung pipit, elang, ngaten nggih Bu Yayu. Betul. Dicari yang logis juga. Ditentukan dulu trofi pertama siapa, trofi kedua siapa, sampai berikutnya. Begitu nggih? Oke. Sama-sama. Baik. Berikutnya, peran mikroorganisme dalam menjaga kesuburan tanah. Baik. Silakan dicermati untuk nomor 1. Siapa yang mau mencoba?
Halo. Oke, monggo nomor 1. Kenapa? Silakan. Siapa yang mau mencoba nomor 1? Boleh mencoba, Ibu. Oke, monggo Ibu. B. Penyedia dan penyaring air. Oke, baik. Kita baca dulu. Seorang siswa melakukan percobaan dengan mengambil. Silakan Ibu. Seorang siswa melakukan sebuah percobaan dengan mengambil segenggam tanah dari kebun dan pasir. Iya, berarti mengambil tanah dan pasir ya. Di kebun mungkin. Tanah kebun diletakkan di dalam gelas mineral, begitu pula dengan pasir. Kedua gelas berisi tanah dan pasir tersebut ditutup rapat, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari. Dia juga mengambil sebuah gelas mineral yang kosong dan ditutup rapat, lalu diletakkan bersama kedua gelas yang berisi tanah kebun dan pasir. Setelah beberapa menit, gelas berisi tanah dan pasir terdapat embun penutup gelas dan dinding gelas, sedangkan gelas yang kosong tidak terdapat embun. Percobaan tersebut membuktikan peran tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Oke, bagaimana Bapak Ibu lainnya sepakat dengan jawaban nomor 1 itu, peran tanah sebagai penyedia dan penyaring air? Habitat mikroorganisme. Oke, kalau habitat mikroorganisme dari narasi yang mana? Embun. Oke, ada apa embun dengan mikroorganisme? Dari aktivitas gas CO2, aktivitas pernapasan. Vaksinasi. Oke, boleh dijelaskan secara komplit? Ayo, silakan. Monggo, Bapak Ibu. Bagaimana rasionalnya dari narasi soal yang ada, kemudian ada opsi tadi memilih peran tanah sebagai habitat mikroorganisme. Ayo, siapa tadi yang berpendapat jawabannya C? Saya, Bu. Oke, ayo. Menurut saya ya, Bu ya, menurut Monggo. saya karena tanah yang diambil tadi kan mungkin masih di situ masih ada mikroorganismenya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, mikroorganismenya kan tetap melakukan aktivitas hidup, mungkin bernapas atau bagaimana, sehingga hasil dari aktivitas hidupnya itu salah satunya embun atau uap itu, Ibu Aten. Oke, baik. Selain Bu Rahmawati, terima kasih. Silakan. Sepakat yang B atau sepakat yang C? Yang B, Bu. Ayo. Yang dijawab Bu Rahmawati juga masuk akal ya. Untuk yang B, penyedia dan penyaring air, Pak Hilman atau Bu Elsa bisa mengemukakan penjelasannya seperti apa? Iya, Bu. Boleh dijelaskan, Pak? Alasannya apa untuk B? Ini karena gelas berisi tanah dan terdapat embun gitu, Bu. Maka lebih cocok penyedia dan menyaring air, Bu.
Oke. Bu Elsa, kalau menurut Bu Elsa? Iya, kalau menurut saya sih juga B, Bu, penyedia dan penyaring air, karena jika dimasukkan ke dalam gelas, air yang terdapat di dalam tanah itu tidak bisa menguap karena kan ditutup, sehingga terbentuklah embun itu. Kemudian kalau untuk habitat, ada habitat mikroorganismenya mungkin ditunjukkan oleh rongga-rongga di tanah atau butiran-butiran di tanah yang biasanya dibuat oleh cacing atau mikroorganisme tanah lainnya gitu, Bu. Ditunjukkan. Oke. Baik. Ayo terakhir satu. Mungkin yang bisa mengeksekusi B atau C? Yang B, Bu. Oke. B, Bu. Masih satu B, satu C. Baik. Untuk yang B, yang ini Bapak Ibu ya, yang kurang apa ya? Pas. Kurang pas. Tidak ada di sini. Ayo, coba kalau kita cermati bersama, adakah narasi di sini yang apa ya, mengarah ke peran tanah sebagai penyaring air? Ya, tidak ada. C jawabannya, Bu. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Dicari opsi yang sekiranya apa ya yang tidak masuk akal dari opsi yang ada. Baik, nomor 2 silakan. Oke, peran bakteri terhadap kesuburan tanah. B, Bu. B, Bu. Apa? Mengikat Ayo. nitrogen bebas di udara. Mengikat nitrogen. C, Bu, C. Oke, bakteri di sini perannya sebagai dekomposer yang pertama. Nah, untuk yang C, tidak semua bakteri bisa mengikat nitrogen bebas. Jadi B, Bu ya? Pada soal, nah, tidak ada spesifik yang mengarah ke penambat nitrogen. Gitu nggih Bapak Ibu kalau menganalisis soal peran bakteri terhadap kesuburan tanah. Bakteri secara umum. Bukan rhizobium ya, Bu? Kalau itu kan sudah mengarah ke bakteri tertentu nggih Ibu. Karena soalnya ini oke, mikoriza yang menempel, mungkin karena ada statement yang pertama ini ya, mikoriza yang menempel di akar kacang-kacangan dapat menambah kesuburan tanah. Peran bakteri, karena ada statement yang pertama, peran bakteri terhadap kesuburan tanah. Kalau ada ini betul, mengikat nitrogen bebas dari udara. Tapi kalau tidak ada pernyataan yang pertama, sebenarnya peran bakteri adalah berperan sebagai dekomposer, ya. Oke. Baik. Untuk nomor 3, topsoil atau BCD, yang paling banyak materi organiknya. Paling atas, Bu. Paling atas ya, sudah pasti ya, topsoil yang paling banyak organiknya. Oke, nomor 4 Bapak Ibu. Apa makalnya ada? Bakal komentari video. Baik, silakan nomor 4. Siapa yang mau mencoba? Ya, Bu. Oke, silakan Ibu. Seorang petani bawang dalam usaha peningkatan bawangnya menggunakan pupuk urea plus ZA yang mengandung dampak yang akan terjadi jika penggunaan pupuk secara terus-menerus adalah Jawabannya D, Bu. jawabannya ya D, Bu. D, Bu. D. Yang D, betul? D. Ya. Kondisi tanah menjadi asam. Oke, betul. Kalau kondisi tanah menjadi asam.
Tapi Karena yang betul banyaknya ion hidrogen atau hidroksida? Hidrogen, Bu. Hidrogen. Ya, ion hidrogen. Oke. Keasaman jika bersifat apa Bapak Ibu? H+. Kation atau anion? Hidrogen itu termasuk kation atau anion? Kation. Oke, aman Bapak Ibu. Betul ya. Oke, baik. Berikutnya. Oke, baik. Nomor 5. Ini konsep apa Bapak Ibu kalau di pelajaran biasanya? Ekosistem. Kalau di materi apa ya? Pencemaran lingkungan kah ini? Iya, Bu. Apa? Masuk di apa Bapak Ibu? Di ekosistem ini, Bu. Di nomor 5 ya, Bu? Iya, betul nomor 5. Bioremediasi. Oke, siapa mencoba nomor 5? Berikut juga saya akan seri dan cara mengatasinya. Silakan. Pak Hilman bisa dijapri ya Pak Joyo atau di grup untuk meng-off-kan mic-nya. Pak Joyo. Oke. Baik, terima kasih. Monggo nomor 5 Bapak Ibu. Ini konsep bioremediasi. B, Bu. B. Oke, B ya, organisme dalam tanah dapat berperan sebagai pembersih zat kimia sebagai herbisida yang masuk dalam tanah. Seperti herbisida yang masuk ke dalam tanah, mekanisme organisme tersebut dalam membersihkan tanah dari polutan adalah memakan atau memotong zat kimia polutan, kemudian menguraikannya menjadi lebih sederhana dan tidak bersifat toksik lagi, tidak bersifat apa? Sifatnya sebagai polutan sudah tidak ada lagi karena sudah diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana yang sifat kimianya pasti juga berubah juga. Baik. Isi berikutnya disajikan data tentang contoh simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Berarti simbiosis apa Bapak Ibu? Iya, Bu. Parasitisme, Bu. Peserta dapat menentukan alasan penggolongan tipe simbiosis tersebut. Baik. Silakan Bapak Ibu. A. Dibaca dulu kalau boleh. Boleh, Bu. Saya, Bu. Oke. Dalam hubungan antara dua makhluk hidup di bawah ini yang tidak termasuk dalam simbiosis parasitisme adalah A. Ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Simbiosisnya apa Ibu yang A? Simbiosis komensalisme. Mutualisme. Bapak Ibu nanti dipastikan ya betul mutual atau komensal. Nah kalau mutual apa positifnya untuk ikan remora dan apa positifnya untuk bukan positif ya keuntungannya bagi remora apa, keuntungan bagi hiu apa? Karena sampai di sini tadi ada yang di komen, ada yang di mutual. Jadi kalau mutualisme berarti remora dapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu badannya dibersihkan oleh remora. Badannya dibersihkan oleh ikan remora. Kalau itu yang mutualisme ya. Oke. Baik, nomor 2 silakan Bapak Ibu. Hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya. Yang merugikan. Nomor 1 merugikan? Ya, merugikan, Bu. Iya, merugikan, Bu. Nomor 2? Iya. Nomor 3? Tidak. Apa ya? Lumut ya itu. 2? Nomor 3? Nomor 3 itu gambar apa ya? 2, 4, Bu. Yang D. 3 itu gambar apa? 1, 2, dan? Yang D, Bu. 1, 2, 4. Oke. 1, 2, dan 4.
Oke, baik. 1, 2, dan 4. Nomor 3. Keberadaan cacing pita dalam saluran pencernaan. Kenapa disebut merugikan salah satu pihak? C, Bu. C, Bu, jawabannya. C. Yang mana? Karena yang ditanya yang bukan, Bu. Berikut yang bukan merupakan alasan yang tepat. Oke, yang salah yang mana? C. Oke, baik. Tidak ada ceritanya ya, cacing pita bisa membantu pencernaan manusia. Baik. Gambar dan keterangan yang benar. Nomor 1, komensalisme. Gambar apa ya, Bu? Kalau boleh tahu nomor 1, Bu. Gambar apa? Nggak jelas gambarnya, Bu. Yang membuat soal siapa? Kayaknya jangan Saya teritip ya. Nomor 2 betul. Tunggu, nomor 1 dulu. Simbiosis komensalisme. Nomor apa? Nomor 2 kutu ya. Nomor 1 apa tuh? Nomor 1 apa itu ya? Sama pohon yang sudah mati itu. Gambar apa? Siapa yang membuat soal? Teritip, Bu. Gambar teritip. Menempel. Kayak teritip itu. Ya, teritip. Harusnya itu parasitisme, Bu. Oke, sama ya untuk posisi nomor 2. Yang ditanya apa? Gambar dan keterangan yang benar. Yang benar. Nomor 3? Salah. Oke, nomor 4. Nomor 3 apa harusnya? Parasit. Parasit. Yang B, Bu, 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, baik. Yang betul yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, baik. Nomor 5. Yang tidak benar mengenai interaksi lalat buah dan buah. D. Yang benar, yang tidak benar ya, Bu. Oke, yang tidak benar antara lalat buah. Bu, yang E. Sepakat semua yang E? Yang C, Bu, itu tidak ada interaksi yang C. Yang E, Bu. Oke, yang tidak benar. Yang mana? Yang C. C itu tidak ada interaksi, Bu. Sama-sama dengan lalat ya. Itu yang C cuma pernyataan lalat buah yang menyerang adalah lalat betina, tidak ada interaksi, Bu. Iya, maksudnya tidak ada kaitan antara lalat buah dengan buah. Ada, Ibu, lalat buah yang menyerang buah itu Yang menyerang lalat betina gitu maksudnya. Lalat buah yang pernyataan menyerang itu. adalah lalat betina. Maksudnya bagaimana? Yang menyerang buah itu adalah lalat betina gitu, Bu. Lalat buah yang Seperti nyamuk yang menghisap darah manusia adalah nyamuk betina seperti itu. Mungkin penulisannya kurang masih kurang mungkin, Bu, menurut saya ini, Bu. Iya, maksud saya kan kalau hanya membaca opsi ini kan membacanya kita kan lalat buah yang menyerang adalah lalat betina gitu ya. Oke. Tapi mungkin maksudnya yang menyerang buahnya itu adalah lalat yang berjenis kelamin betina gitu. Lalat yang menyerang buah adalah lalat betina. Iya, seperti itu, Bu. Jadi kan ada interaksi antara buah dengan lalat. Oke, kalau itu ada, tapi kalau dari redaksi ini belum, ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang E. Tetap yang E. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah selesai 20 soal. Yang kelompok Pak Hilman apa ya yang sudah pernah saya beri drive soal?